Di satu sisi, seorang CEO cantik yang angkuh dan bergelimang kemewahan, memimpin kerajaan bisnis raksasa dari puncak menara gadingnya. Di sisi lain, seorang pemuda sederhana dari desa, dengan penampilan yang sering dipandang sebelah mata, namun di dalam kepalanya tersimpan sebuah ide brilian yang bisa mengubah nasib jutaan orang. Sebuah hinaan pedas terlontar, sebuah pintu kesempatan ditutup rapat-rapat di depan wajahnya. Pulang saja. Mimpimu terlalu tinggi. Begitu kata sang CEO dengan tatapan dinginnya. Namun, ia tidak pernah tahu, penolakan itu justru menyalakan api abadi di dalam jiwa pemuda itu. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah penolakan yang menyakitkan menjadi bahan bakar, bagaimana kesederhanaan mampu mengguncang kesombongan, dan bagaimana seorang pria yang diremehkan pada akhirnya bangkit untuk membangun kerajaannya sendiri, hingga membuat sang CEO cantik harus menelan ludahnya dan merasakan penyesalan yang teramat dalam. Namun sebelum kita selami lebih dalam kisah perjuangan Faza Perkasa, selamat datang di Ken Arok Productions. Channel yang akan selalu menyajikan kisah-kisah penuh intrik, perjuangan, dan inspirasi yang tak terduga. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like jika Anda menyukai cerita ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan seperti biasa, bagi sahabat Ken Arok Productions yang sudah setia menekan tombol subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga Anda dan keluarga selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang tak ternilai, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya robbal alamin. Boleh dong, tulis di kolom komentar, kalian nonton cerita ini dari kota mana saja? Biar kita bisa saling sapa. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan penguasa alam semesta, doa-doa baik kita semua akan diijabah. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di jantung kota Jakarta yang tak pernah tidur, Menara Nusantara Digdaya menjulang angkuh menembus lapisan polusi ibu kota. Gedung itu adalah simbol kekuasaan, kemapanan, dan mimpi bagi ribuan orang. Namun bagi Faza Perkasa, hari itu, gedung tersebut adalah arena pertaruhan hidup dan matinya. Dengan kemeja batik lawas yang warnanya sudah sedikit memudar, satu-satunya kemeja terbaik yang ia miliki, dan sepatu pantofel yang sudah kehilangan kilaunya, ia melangkah masuk ke lobi yang dingin dan megah. Di tangannya, sebuah map plastik bening tergenggam erat, berisi proposal, riset pasar, dan seluruh harapan yang ia bawa dari kampung halamannya. Jantung Faza berdebar kencang, bukan karena pendingin ruangan yang menusuk tulang, tapi karena inilah momen yang ia nantikan selama berbulan-bulan. Setelah puluhan email yang tak terbalas dan telepon yang selalu dialihkan, sebuah keajaiban memberinya waktu 15 menit untuk presentasi di hadapan sang nahoda perusahaan, CEO Nabila Maheswari. Pintu lift terbuka di lantai 45, lantai para dewa. Udara di sana terasa berbeda, lebih senyap, lebih berwibawa. Seorang sekretaris dengan senyum profesional mempersilakannya masuk ke sebuah ruang rapat berdinding kaca, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang terhampar seperti permadani raksasa. Faza duduk dengan canggung, punggungnya tak berani bersandar di kursi kulit yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup keluarganya selama setahun. Tak lama, pintu ruangan terbuka tanpa diketuk. Masuklah seorang wanita dengan aura yang seketika memenuhi ruangan. Aroma parfum mahal yang lembut namun tegas mendahului langkahnya. Dialah Nabila Maheswari, CEO termuda dalam sejarah perusahaan, wanita yang fotonya terpampang di berbagai majalah bisnis sebagai ikon kesuksesan. Wajahnya cantik tanpa celah, namun tatapan matanya setajam elang, dan aura dingin yang dipancarkannya seolah membangun sebuah dinding tak kasat mata. Waktumu 15 menit, ucap Nabila singkat, tanpa basa-basi, sambil duduk di kursi kebesarannya, bahkan tanpa melihat wajah Faza. Dengan suara yang sedikit bergetar di awal, Faza mulai memaparkan mahakaryanya. Sebuah ide bernama Asa Bangsa, platform digital terintegrasi yang dirancang untuk menjadi jembatan bagi jutaan UMKM di pelosok negeri agar bisa bersaing di pasar modern. Ia menjelaskan dengan penuh gairah tentang bagaimana platform ini bisa memotong rantai tengkulak, memberikan pelatihan digital, dan membuka pasar ekspor bagi para pengrajin kecil. Matanya berbinar saat ia berbicara tentang ibunya yang seorang penjahit di kampung, dan bagaimana ide ini lahir dari kesulitan yang ibunya dan para pedagang kecil lainnya hadapi setiap hari. Namun, binar di mata Faza perlahan meredup. Nabila sama sekali tidak menatapnya. Jarinya sibuk menari di atas layar tablet,
Seolah-olah presentasi Faza hanyalah suara latar yang mengganggu. Tepat di menit ke-7, saat Faza hendak menunjukkan potensi keuntungan yang bisa diraih, sebuah suara dingin memotongnya. Cukup. Satu kata itu menghentikan segalanya. Faza terdiam, menatap Nabila dengan bingung. Nabila akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya menusuk, memindai Faza dari ujung rambut hingga ujung sepatu dengan tatapan meremehkan. Asa bangsa, ia mendengus sinis. Nama yang terlalu puitis untuk ide yang pasaran. Ide seperti ini, anak magang di perusahaan saya pun bisa membuatnya dalam semalam. Apa yang kau tawarkan? Mimpi? Harapan? Ia berdiri, berjalan perlahan mendekati Faza. Lihat dirimu. Lihat penampilanmu. Bisnis itu bukan tentang mimpi, anak muda. Ini tentang koneksi, modal, dan citra. Dan kau, tidak punya satupun dari itu. Kalimat itu bagai tamparan keras di wajah Faza. Sudah, kau pulang saja. Mimpimu terlalu tinggi. Jakarta terlalu kejam untuk orang sepertimu, ujar Nabila dengan nada final, sebelum berbalik badan dan berjalan menuju pintu. Kalimat itu ia ucapkan dengan cukup keras, sengaja agar didengar oleh beberapa staf senior yang berdiri tak jauh dari sana. Mereka hanya bisa menunduk, sebagian menahan senyum sinis. Lidah Faza keluh, tenggorokannya tercekat. Semua kata-kata yang telah ia siapkan untuk melawan, untuk membela idenya, lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah rasa perih dan malu yang luar biasa. Pintu ruangan tertutup dengan pelan, namun suaranya di telinga Faza terdengar bagaikan palu godam yang menghancurkan seluruh mimpinya. Di lobi yang megah, di bawah tatapan mata para resepsionis, Faza berjalan gontai. Ia melangkah keluar dari gerbang harapan itu, yang kini terasa seperti gerbang menuju neraka. Di luar, di tengah bisingnya klakson dan deru mesin, Faza berdiri termangu, memeluk map plastiknya, merasakan dunianya runtuh berkeping-keping. Langit Jakarta yang kelabu seolah ikut berduka, menjadi saksi bisu atas hancurnya harapan seorang anak manusia. Faza berjalan tanpa arah, kakinya melangkah secara otomatis menyusuri trotoar yang retak dan ramai. Suara klakson, teriakan pedagang asongan, dan deru mesin kendaraan seolah menjadi musik pengiring kepedihannya. Kata-kata Nabila, dingin dan tajam, terus terngiang-ngiang di kepalanya seperti gema di lembah kosong. Pulang saja. Mimpimu terlalu tinggi. Setiap kata terasa seperti cambukan yang merobek sisa-sisa harga dirinya. Ia tidak memesan ojek online atau taksi. Uangnya terlalu berharga untuk itu. Ia menaiki sebuah bus kota yang reot dan penuh sesak, berdesakan dengan para pejuang ibu kota lainnya. Di dalam bus yang panas dan pengap itu, ia merasa semakin kecil, semakin tak berarti. Pandangannya kosong menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit yang sama, yang beberapa jam lalu ia pandang sebagai simbol harapan, kini terlihat seperti monster-monster beton yang siap menelannya hidup-hidup. Proposal di dalam mapnya yang mulai lecek terasa begitu berat, bukan karena bobot kertasnya, tapi karena bobot kegagalan yang terkandung di dalamnya. Setelah turun di sebuah halte entah di mana, Faza menemukan dirinya terduduk di sebuah bangku kayu panjang di warung kopi sederhana di pinggir jalan. Ia memesan segelas kopi hitam pahit, berharap kafein bisa menjernihkan pikirannya yang kusut. Namun, rasa pahit kopi itu tak seberapa dibandingkan dengan rasa pahit yang mengendap di dalam hatinya. Ia menatap layar ponselnya yang retak, melihat foto ibunya yang tersenyum tulus, dan rasa bersalah itu kembali menghantamnya seperti palu godam tak kasat mata. Untuk apa semua ini jika ia bahkan tidak bisa membuat ibunya bangga? Tiba-tiba, ponsel itu bergetar hebat di atas meja, menampilkan nama, adikku sayang. Hati Faza mencelos. Tidak biasanya adiknya, Maya, menelepon di jam seperti ini. Dengan perasaan yang mulai tidak enak, ia menggeser tombol hijau. Halo, Dek? Ada apa? Faza berusaha membuat suaranya terdengar normal, menyembunyikan getar keputusasaan dalam nadanya. Di seberang sana, yang terdengar bukanlah sapaan ceria seperti biasa, melainkan isak tangis yang tertahan. Mas Faza. Suara Maya terdengar panik dan putus asa. Jantung Faza serasa berhenti berdetak. Maya? Kenapa? Dek? Ada apa dengan ibu? Tanyanya, suaranya kini tak bisa lagi disembunyikan, penuh dengan kekhawatiran.
Ibu, Mas, tadi pagi ibu pingsan di pasar. Sekarang di rumah sakit, jelas Maya disela isak tangisnya. Kata dokter jantung ibu harus segera dioperasi. Mas, kondisinya lemah sekali. Dunia Faza seakan berputar. Gelas kopi di tangannya bergetar hebat. Operasi? Biayanya berapa? Dek? Bisiknya lirih, takut mendengar jawabannya. Hening sejenak, hanya terdengar isak tangis Maya yang semakin pilu. Dokter bilang perkiraannya sekitar 80 juta, Mas. Itu belum termasuk biaya kamar dan obat-obatan lainnya. 80 juta. Angka itu berdengung di telinga Faza, meredam semua suara bising di sekelilingnya. 80 juta. Sebuah angka yang begitu mustahil, setinggi menara Nusantara Dikdaya yang baru saja ia tinggalkan. Uang tabungannya bahkan tidak ada sepersepuluhnya. Rasa malu dan hinaan yang ia terima dari Nabila beberapa jam yang lalu mendadak terasa begitu sepele, begitu tidak berarti. Kini, yang ada di hadapannya adalah dinding keputusasaan yang sesungguhnya. Ini bukan lagi tentang mimpi atau harga diri, ini tentang nyawa wanita yang paling ia cintai di dunia. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Faza menarik napas dalam-dalam. Tenang, Dek, semua akan baik-baik saja, ucapnya, setiap kata terasa seperti menelan bara api. Kamu jaga ibu baik-baik, jangan tinggalkan ibu sendirian. Bilang sama ibu, jangan banyak pikiran. Uang biar Mas yang urus. Setelah menutup telepon, Faza terdiam mematung. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kopi di hadapannya sudah dingin, sepahit nasibnya hari itu. Ia mengangkat kepalanya, menatap lalu lalang kendaraan dengan pandangan kosong. Di tengah lautan manusia yang sibuk mengejar mimpi mereka masing-masing, Faza Perkasa merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Dan di titik terendah dalam hidupnya itu, sebuah pertanyaan besar menggantung di benaknya. Dari mana ia harus memulai, saat semua pintu harapan telah tertutup rapat di depan wajahnya? Malam mulai merayap turun, menelan sisa-sisa senja di ufuk barat Jakarta. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, begitu pula lampu neon kedai kopi tempat Faza kini terdampar. Ia masih duduk di sana, kopi hitamnya sudah habis entah sejak kapan, menyisakan ampas pekat di dasar gelas, persis seperti perasaannya saat ini. Pikirannya buntu, terjebak dalam labirin keputusasaan. Angka 80 juta menari-nari di benaknya, sebuah angka iblis yang seolah mengejek ketidakberdayanya. Haruskah ia menyerah? Haruskah ia benar-benar pulang, seperti titah sang CEO angkuh itu, dan kembali ke desa sebagai seorang pecundang? Saat lamunannya semakin dalam, perhatiannya teralihkan oleh suara keluhan lirih dari pemilik warung. Seorang bapak parubaya dengan peci yang sedikit miring, yang Faza panggil Pak Tarno. Pak Tarno sedang menghitung lembaran uang lusuh di mejanya, wajahnya keruh penuh kekhawatiran. Zaman sekarang makin susah saja. Dulu, warung ini tidak pernah sepi. Sekarang, anak-anak muda lebih suka nongkrong di kafe seberang sana, gumam Pak Tarno pada dirinya sendiri, namun cukup keras untuk didengar oleh Faza. Faza mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang jalan. Benar saja, di sana berdiri sebuah kafe modern dengan desain industrial yang gemerlap. Kafe itu penuh sesak dengan anak-anak muda yang tertawa, sambil memotret kopi mahal mereka. Sementara di warung Pak Tarno, hanya ada Faza dan 1-2 pelanggan lain yang mampir sekadar untuk melepas lelah. Pemandangan itu seperti sebuah metafora dari nasibnya sendiri, yang tradisional dan sederhana, perlahan mati tergerus oleh kemewahan dan citra. Memangnya apa yang mereka cari di sana? Pak, kopi di sini rasanya jauh lebih nikmat, sahut Faza, mencoba berbasa-basi untuk mengalihkan pikirannya sejenak. Pak Tarno menoleh, sedikit terkejut ada yang mendengarkan keluhannya. Ia tersenyum getir. Bukan cuma soal rasa, Mas. Ini soal gengsi, soal zaman. Mereka bilang, kopi di sana, Instagramable. Mereka punya promosi lewat internet, aplikasi pesan antar. Lah saya ini, cuma bisa berharap orang lewat dan mampir. Saya ini gaptek, Mas. Mau belajar pun sudah ketuaan, bingung mulainya dari mana. Seketika, di tengah kabut keputusasaannya, Faza merasakan sebuah percikan kecil. Sangat kecil, namun cukup terang untuk menyibak sedikit kegelapan di benaknya.
promosi lewat internet, aplikasi, menjangkau pelanggan. Semua itu adalah inti dari proposal, asa bangsa, yang baru saja dicampakkan oleh Nabila. Nabila bilang idenya pasaran, tidak berharga. Namun di sini, di hadapannya, duduk seorang pria yang benar-benar membutuhkan ide itu. Bukan dalam skala raksasa, bukan untuk mengguncang pasar saham, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih nyata. Untuk menjaga agar dapurnya tetap mengepul. Faza menatap Pak Tarno, lalu menatap map proposalnya yang tergeletak di meja. Sebuah kesadaran menghantamnya. Mungkin ia salah. Selama ini ia mencoba mengetuk pintu istana yang paling megah. Padahal di luar sana ada ribuan gubuk reot yang pintunya selalu terbuka, menantikan pertolongan. Ia menawarkan solusi pada raksasa yang tidak merasa butuh, sementara para kurcaci sedang berteriak meminta bantuan. Dengan energi baru yang entah datang dari mana, Faza menegakkan punggungnya. Keputusasaan di matanya perlahan berubah menjadi api tekad yang menyala-nyala. "Pak," panggil Faza dengan suara yang kini terdengar lebih mantap. Pak Tarno menoleh. "Iya, Mas." "Bagaimana kalau saya bantu Bapak?" tanya Faza. "Saya tidak punya uang untuk diberikan. Tapi saya punya ide. Saya bisa bantu warung Bapak dikenal di internet, sama seperti kafe di seberang itu. Kita tidak perlu aplikasi canggih atau modal besar. Cukup pakai apa yang ada. Gratis. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih untuk kopinya." Pak Tarno menatap Faza dengan tatapan bingung, sedikit ragu, namun juga penuh harap. Ia melihat kesungguhan di mata pemuda di hadapannya. Ia tidak tahu siapa Faza, ia tidak tahu ide apa yang ada di kepalanya. Tapi melihat semangat yang tiba-tiba terpancar dari wajah Faza, Pak Tarno merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, harapan. "Beneran, Mas? Mas mau bantu saya?" Faza mengangguk mantap. Sebuah senyum tipis pertama terukir di wajahnya hari itu. "Kita coba saja, Pak. Kita buktikan, kopi tradisional dengan cerita yang tulus, juga bisa punya tempat di dunia digital." Malam itu, di sebuah kedai kopi sederhana di sudut Jakarta yang bising, sebuah kerajaan bisnis mungkin telah runtuh di benak Faza. Namun, sebuah kerajaan lain yang lebih bermakna, baru saja akan meletakkan batu pertamanya. Bukan lagi untuk Nabila Maheswari, bukan lagi untuk Nusantara Dikdaya. Kali ini, Faza akan berjuang untuk Pak Tarno, untuk ibunya di kampung, dan untuk percikan api kecil di dalam hatinya yang menolak untuk padam. Pulang dari warung kopi Pak Tarno, Faza tidak kembali ke tempat yang nyaman untuk beristirahat. Rumahnya di Jakarta adalah sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter di sebuah gang padat penduduk, tempat di mana matahari pun segan untuk menyinari sepenuhnya. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas di sana-sini. Tidak ada kasur empuk, hanya sebuah kasur busa tipis yang diletakkan di lantai. Di sudut ruangan, tumpukan mie instan menjadi pengingat pahit akan kondisi keuangannya, dan satu-satunya sumber hiburan sekaligus alat kerjanya adalah sebuah laptop tua yang layarnya terkadang berkedip-kedip, seolah ikut lelah dengan perjuangan pemiliknya. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, kamar sempit inilah yang akan menjadi saksi bisu lahirnya sebuah revolusi. Malam itu, kamar kos tersebut bertransformasi menjadi sebuah laboratorium. Papan tulisnya adalah dinding yang kusam, penanya adalah imajinasi Faza, dan bahan percobaannya adalah sisa-sisa harapan yang baru saja ia pungut kembali. Faza tidak lagi memikirkan Nabila atau Nusantara Dikdaya. Fokusnya kini menyempit, setajam ujung jarum, pada satu tujuan, membuktikan bahwa idenya berharga, dimulai dari warung kopi Pak Tarno. Perjuangan Faza pun memasuki babak baru yang jauh lebih berat. Siang hari, ia menjadi buruh kasar, seorang kuli panggul di pasar induk, mengangkat berkarung-karung sayuran dengan punggung yang belum terbiasa. Keringat membasahi sekujur tubuhnya, dan sengatan matahari membakar kulitnya. Upah hariannya tidak seberapa, namun setiap lembar uang ribuan yang ia terima, ia sisihkan dengan cermat. Sebagian kecil untuk menyambung hidupnya sendiri dengan sebungkus nasi dan mie instan, sebagian besar ia kirimkan ke kampung untuk biaya obat ibunya, meski ia tahu itu hanya setetes air di tengah gurun kebutuhan. Namun, ketika malam tiba dan tubuhnya menjeritkan kelelahan, Faza yang sesungguhnya baru saja terbangun. Setelah membersihkan diri, di bawah temaram lampu bohlam 5 watt, ia akan membuka laptop tuanya.
Jari jemarinya yang kasar dan kapalan karena bekerja seharian, kini menari dengan lincah di atas keyboard. Kamar kos yang sunyi itu hanya diisi oleh suara ketikan tombol dan dengung kipas laptop yang bekerja keras. Inilah dunianya. Di sini, ia bukan lagi seorang kuli panggul yang diremehkan, ia adalah seorang arsitek digital, seorang visioner yang sedang membangun fondasi mimpinya. Ia tidak membangun platform, asa bangsa, yang kompleks seperti yang ia tawarkan pada Nabila. Itu mustahil dengan sumber daya yang ia miliki. Faza memulai dari hal-hal yang paling mendasar. Ia mendaftarkan lokasi, warung kopi Pak Tarno, di Google Maps agar mudah ditemukan. Dengan ponselnya, ia memotret kopi tubruk, pisang goreng, dan senyum tulus Pak Tarno, lalu membuatkan sebuah akun Instagram dan halaman Facebook sederhana. Ia tidak hanya mengunggah foto, ia menuliskan cerita. Kisah tentang bagaimana Pak Tarno mewarisi resep kopi dari ayahnya, tentang biji kopi pilihan yang ia sangrai sendiri setiap pagi buta. Faza menjual bukan sekadar produk, ia menjual sebuah narasi, sebuah kehangatan yang tidak akan pernah ditemukan di kafe-kafe modern yang dingin dan seragam. Setiap kali rasa kantuk dan lelah mulai menyerangnya, bayangan wajah ibunya yang sedang terbaring sakit akan melintas. Lalu, disusul oleh wajah angku Nabila Maheswari dan kata-katanya yang menusuk. Lihat dirimu, Jakarta terlalu kejam untuk orang sepertimu. Hinaan itu, alih-alih mematahkannya, kini telah berubah menjadi bahan bakar terbaiknya. Rasa sakit hati itu ia ubah menjadi energi, menjadi baris-baris kode, menjadi desain menu digital sederhana yang ia buat menggunakan aplikasi gratisan di ponselnya. Ia begadang hingga larut malam, terkadang hingga azan subuh berkumandang, ditemani segelas air putih dan tekad yang membara. Ia membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada semesta, bahwa keterbatasan materi tidak akan pernah bisa memenjarakan kehebatan sebuah ide dan kekuatan sebuah tekad. Di dalam kamar kos sempit itu, Faza perkasa sedang menenun takdirnya sendiri, ketukan demi ketukan keyboard. 2 minggu berlalu sejak Faza mengubah warung kopi sederhana itu menjadi proyek percontohannya. Awalnya, tidak ada perubahan yang drastis. Hanya ada 1-2 anak muda yang mampir karena penasaran setelah melihat lokasinya muncul di peta digital. Mereka datang, memesan kopi, lalu pergi. Pak Tarno sempat sedikit pesimis, namun Faza terus meyakinkannya untuk sabar. Kita sedang menanam benih, Pak. Butuh waktu untuk tumbuh, ujarnya setiap kali Pak Tarno menatap kafe seberang dengan tatapan iri. Faza tidak menyerah. Setiap malam, setelah tenaganya terkuras di pasar, ia akan menyempatkan diri mampir ke warung Pak Tarno. Ia tidak hanya mengurus akun media sosial, ia juga mengajari Pak Tarno cara berinteraksi dengan pelanggan baru. Kalau ada yang bilang tahu warung ini dari Instagram, coba ajak ngobrol sebentar, Pak. Tanyakan kesannya, lalu minta izin untuk difoto. Orang suka merasa dihargai, nasihat Faza. Dan keajaiban itu datang dari arah yang tak terduga. Suatu sore, seorang food blogger lokal yang memiliki beberapa ribu pengikut, secara iseng mampir ke warung Pak Tarno setelah melihat salah satu unggahan Faza tentang kopi tubruk dengan resep 3 generasi. Ia tertarik bukan karena fotonya yang indah, karena memang Faza hanya menggunakan kamera ponsel butut, tapi karena cerita di baliknya. Blogger itu datang, memesan kopi, dan dilayani langsung oleh Pak Tarno yang kini sudah lebih percaya diri. Pak Tarno, mengikuti saran Faza, menyambutnya dengan hangat dan menceritakan sedikit tentang sejarah warungnya. Sang blogger terkesan bukan hanya oleh rasa kopi yang otentik dan pekat, tapi oleh atmosfer kejujuran dan kehangatan yang ia rasakan. Sesuatu yang langka di tengah gempuran kafe-kafe berjaringan yang terasa seperti pabrik. Malam itu juga, sang blogger mengunggah ulasan lengkap di akunnya. Ia tidak hanya memuji kopinya, ia menulis tentang senyum tulus Pak Tarno, tentang kisah di balik resep warisan, dan tentang betapa ia menemukan harta karun tersembunyi di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Ia menyertakan tagar yang dibuat Faza, kopi jujur Pak Tarno. Efeknya sungguh di luar dugaan. Unggahan itu meledak. Ratusan orang menyukainya, puluhan orang membagikannya ulang. Keesokan harinya, sesuatu yang tak pernah Pak Tarno bayangkan seumur hidupnya terjadi. Sejak warung dibuka pagi-pagi sekali, antrean mulai terbentuk. Bukan lagi bapak-bapak pekerja bangunan atau supir ojek langganannya, melainkan anak-anak muda dengan ponsel di tangan, para pekerja kantoran yang penasaran,
bahkan beberapa pengendara mobil mewah yang sengaja parkir agak jauh untuk mencicipi kopi yang sedang viral itu. Pak Tarno kewalahan. Tangannya yang keriput bergerak lincah meracik kopi, sementara istrinya tak henti-hentinya menggoreng pisang dan singkong yang habis dalam sekejap. Faza, yang kebetulan mampir setelah bekerja, langsung turun tangan membantu. Ia tidak lagi menjadi konsultan digital. Ia menjadi pelayan, pencuci gelas, dan kasir dadakan. Di tengah kesibukan itu, Pak Tarno menatap Faza dengan mata yang berkaca-kaca. Ia melihat pemuda kurus itu, dengan kaos oblong yang basah oleh keringat, sedang tersenyum melayani pelanggan. Pemuda yang sama yang 2 minggu lalu duduk di pojokan dengan wajah penuh keputusasaan. Malam itu, saat warung akhirnya tutup, Pak Tarno mengeluarkan laci uangnya. Biasanya, isinya hanya beberapa lembar uang puluhan ribu yang lecek. Tapi malam itu, laci itu penuh sesak dengan lembaran uang kertas yang rapi. Pak Tarno menghitungnya dengan tangan gemetar. Omzet hari itu, jumlahnya 3 kali lipat. Bahkan nyaris 4 kali lipat dari pendapatan terbaiknya selama ini. Ia meraih tangan Faza, menggenggamnya erat. Mas Faza ini seperti mimpi, ucapnya dengan suara serak menahan haru. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Faza hanya tersenyum, senyum yang tulus dan penuh kelegaan. Malam itu, ia tidak mendapatkan sepeser pun uang dari Pak Tarno. Bayarannya jauh lebih berharga dari itu. Ia mendapatkan sebuah bukti. Bukti nyata bahwa idenya, asa bangsa, bukanlah omong kosong. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana sebuah ide sederhana yang dijalankan dengan hati, mampu menciptakan sebuah keajaiban kecil. Keajaiban digital pertama bagi Pak Tarno, dan percikan api harapan yang kini menyala semakin besar di dalam jiwa Faza perkasa. Kabar tentang keajaiban di warung kopi Pak Tarno tidak menyebar lewat iklan mahal atau siaran pers. Kabar itu menyebar dengan cara yang paling kuno namun paling kuat, dari mulut ke mulut. Para pedagang kecil di sekitar area itu adalah saksi mata pertama. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana warung yang biasanya sepi itu kini seperti magnet yang menarik kerumunan. Rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa iri. Yang pertama datang adalah Ibu Lastri, pemilik warteg persis di sebelah warung Pak Tarno. Selama bertahun-tahun, ia melihat pelanggannya perlahan-lahan beralih ke gerai-gerai makanan cepat saji berjaringan yang menawarkan promo-promo menggiurkan di aplikasi. Dengan ragu, ia menghampiri Pak Tarno yang sedang sibuk. Pak, kok bisa sekarang jadi ramai begini? Pakai penglaris, ya? Tanyanya, setengah bercanda setengah serius. Pak Tarno tertawa renyah, tawa yang sudah lama tidak terdengar darinya. Penglaris saya namanya Mas Faza, Bu. Anak muda pintar dan baik hatinya, jawabnya. Lalu, dengan semangat, ia menceritakan semua yang telah Faza lakukan, dari membuatkan titik di peta digital hingga menulis cerita tentang masakannya. Mendengar itu, harapan Ibu Lastri ikut tersulut. Sore itu juga, ia memberanikan diri menemui Faza yang sedang membantu-bantu di warung. Mas, apa Mas Faza mau membantu warteg saya juga? Saya tidak punya banyak uang untuk bayar, tapi masakan saya tidak kalah enak. Mas, pintanya dengan wajah memelas. Faza menatap wajah lelah namun penuh harap itu. Wajah yang mengingatkannya pada ibunya. Tanpa berpikir 2 kali, ia mengangguk. Tentu, Bu. Kita coba, ya. Kita ceritakan pada dunia tentang nikmatnya opor ayam dan sambal terasi resep warisan ibu. Dari Ibu Lastri, berita itu menyebar lebih jauh lagi. Pak Budi, seorang penjahit di ujung gang yang usahanya sekarat karena gempuran pakaian jadi dari toko online, datang menemui Faza. Ia menunjukkan tumpukan kain berkualitas tinggi yang tak kunjung laku. Faza pun membantunya, membuatkan katalog foto sederhana, menawarkannya pada grup-grup Facebook komunitas lokal dengan judul, jas berkualitas buatan tangan, lebih murah dan pas di badan daripada beli di mall. Dalam seminggu, Pak Budi mendapat 3 pesanan jas, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dalam 3 bulan terakhir. Satu persatu, mereka berdatangan. Seorang ibu rumah tangga pembuat kue kering, seorang perajin sandal kulit, seorang pemuda yang mencoba peruntungan dengan usaha cuci motor. Mereka datang kepada Faza bukan sebagai klien kepada konsultan, tapi sebagai tetangga yang meminta pertolongan. Faza tidak pernah meminta bayaran. Ia hanya meminta satu hal,
kalau nanti usaha bapak dan ibu sudah lebih baik, tolong bantu pedagang lain yang juga sedang kesusahan. Cukup ajari mereka apa yang sudah saya ajari. Dan itulah yang terjadi. Sebuah komunitas yang tak pernah direncanakan mulai terbentuk secara organik. Faza, dengan laptop tuanya di kamar kos sempit, menjadi pusat dari gerakan kecil ini. Ia membuat grup WhatsApp sederhana untuk mereka, yang ia beri nama, Keluarga Asa Bangsa. Di grup itu, mereka tidak hanya berbagi tips berjualan. Ibu Lastri berbagi foto menu terbarunya, yang kemudian dipromosikan oleh Pak Budi kepada pelanggan jahitnya. Perajin sandal kulit menawarkan diskon khusus untuk anggota grup. Mereka saling mendukung, saling mempromosikan, saling menguatkan. Faza sadar, ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar strategi pemasaran. Ia sedang membangun sebuah ekosistem berbasis kepercayaan dan gotong royong. Ia tidak lagi merasa sendirian. Rasa sakit hatinya karena hinaan Nabila perlahan sirna, tergantikan oleh rasa haru dan bangga setiap kali ia melihat notifikasi di grup yang menunjukkan keberhasilan salah satu anggotanya. Ini bukan lagi tentang membuktikan diri pada satu orang, ini tentang membangkitkan harapan bagi banyak orang. Tanpa disadari oleh Faza dan komunitas kecilnya, riak-riak yang mereka ciptakan di sudut kecil Jakarta itu mulai membesar, membentuk sebuah gelombang kecil yang tenang namun pasti. Sebuah gelombang yang arusnya mulai bergerak menuju lautan luas, mendekati radar sebuah kapal raksasa yang selama ini merasa tak akan pernah terusik. Jauh dari ganggang sempit dan warung-warung sederhana, di lantai 45 Menara Nusantara Dikdaya, udara terasa tipis dan dingin. Di dalam ruang rapat utama yang dijuluki The Observatory, keheningan hanya dipecah oleh suara proyektor yang berdengung pelan dan ketukan jari seorang analis muda di atas laptopnya. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan Jakarta yang spektakuler, namun tak seorang pun di ruangan itu yang memedulikannya. Perhatian mereka terpaku pada grafik-grafik dan angka-angka rumit yang terpampang di layar raksasa. Di ujung meja mahoni yang panjang dan berkilauan, Nabila Maheswari duduk dengan postur sempurna. Jemarinya yang lentik mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan ritme yang tidak sabar. Matanya yang tajam menatap data di layar, mencari anomali, mencari kelemahan, mencari peluang untuk ditaklukkan. Baginya, pasar adalah medan perang, dan data adalah senjatanya. Seorang analis data bernama Kevin, lulusan terbaik dari universitas luar negeri, sedang menyampaikan laporan kuartalan. Setelah memaparkan pencapaian target-target besar perusahaan yang disambut dengan anggukan puas dari para kepala divisi, ia sampai pada slide terakhir yang berjudul, Anomali Pasar Mikro. Dan ada satu hal lagi, Bu Nabila, ujar Kevin sedikit ragu. Ini mungkin tidak signifikan dalam skala makro, tapi tim kami mendeteksi sebuah fenomena menarik di beberapa klaster area pinggiran kota. Grafik di layar berubah, menunjukkan peta Jakarta dengan beberapa titik yang menyala merah. Titik-titik itu bukanlah pusat bisnis seperti Sudirman atau Tamrin, melainkan area-area padat penduduk seperti Jatinegara, Tanah Abang, dan beberapa sudut di Jakarta Timur. Dalam 3 minggu terakhir, lanjut Kevin, terjadi lonjakan transaksi digital yang tidak biasa di sektor UMKM pada area-area ini. Peningkatannya sekitar 15 hingga 20%. Uniknya, lonjakan ini tidak berasal dari platform e-commerce besar, atau aplikasi ojek online yang menjadi mitra kita. Datanya tersebar. Sulit dilacak sumber utamanya. Salah satu kepala divisi pemasaran menyela, mungkin ada program bantuan dari pemerintah daerah, atau bazar lokal. Kevin menggeleng. Sudah kami periksa, Pak. Tidak ada event besar atau program pemerintah yang terdaftar. Polanya sangat organik. Kami di tim riset menyebutnya, gerakan akar rumput. Seolah-olah ada sebuah jaringan tak terlihat yang mengoordinasikan mereka dalam skala sangat kecil, dari warung ke warung, dari penjahit ke penjahit. Nabila yang sedari tadi diam, akhirnya mengangkat alisnya. Sedikit tertarik, namun lebih banyak skeptis. Gerakan akar rumput, ulangnya dengan nada sinis. Istilah yang terlalu dramatis untuk sebuah anomali statistik, Kevin. Tapi polanya konsisten, Bu, bantah Kevin, berusaha mempertahankan temuannya. Engagement media sosial mereka juga meningkat. Mereka menggunakan tagar-tagar yang seragam, saling mempromosikan produk satu sama lain. Ada semacam semangat komunal,
di baliknya yang sulit diukur dengan angka. Nabila mendengus pelan, senyum tipis yang meremehkan tersungging di bibirnya. Ia berdiri dan berjalan anggun ke arah dinding kaca, membelakangi semua orang. Ia menatap kerlip lampu kota di bawah sana, ribuan titik cahaya yang dari ketinggian ini terlihat kecil dan tak berarti. Semangat komunal tidak membayar tagihan, Kevin, ujarnya dengan suara dingin yang memantul di kaca. Itu hanya tren sesaat. Gelembung kecil yang akan pecah dalam hitungan minggu. Mungkin sekelompok mahasiswa sedang mengerjakan proyek kuliah mereka. Jangan buang-buang waktu dan sumber daya untuk menganalisis riak air di selokan. Ia berbalik, tatapannya kini kembali tajam dan menusuk. Fokus kita adalah ikan paus di samudra, bukan ikan teri di empang. Lupakan temuan ini. Rapat selesai. Perintahnya mutlak. Kevin dan para kepala divisi hanya bisa mengangguk patuh. Mereka membereskan laptop dan catatan mereka dalam diam. Tak seorang pun berani membantah keputusan Sang Ratu Es. Namun, Kevin tidak bisa menghilangkan perasaan janggal di benaknya. Ia merasa bosnya baru saja melakukan sebuah kesalahan besar. Di puncak menara kemegahannya, Nabila Maheswari telah melihat asap, namun ia menolak untuk percaya adanya api. Radar raksasanya yang bernilai triliunan rupiah telah mendeteksi sebuah getaran kecil, namun arogansinya telah menganggap getaran itu sebagai gangguan sepele. Ia sama sekali tidak sadar bahwa ikan teri yang baru saja ia remehkan itu dipimpin oleh seorang pemuda yang pernah ia usir, dan ikan teri itu sedang berevolusi menjadi piranha yang siap menggerogoti kapalnya dari bawah. Sebagai bagian dari citra perusahaan, Nabila Maheswari diwajibkan menghadiri acara-acara penting di industri teknologi. Hari itu, agendanya adalah Jakarta Digital UMKM Expo 2025, sebuah pameran besar yang mempertemukan para pelaku usaha kecil dengan para raksasa teknologi. Nabila hadir sebagai salah satu pembicara utama, menyampaikan pidato yang fasih dan tajam tentang disrupsi digital di pasar tradisional. Pidatonya, seperti biasa, mendapat tepuk tangan meriah. Ia berbicara tentang data, algoritma, dan market penetration, menggunakan istilah-istilah canggih yang membuat para pelaku UMKM di kursi penonton merasa semakin kecil dan tertinggal. Setelah pidatonya selesai, didampingi oleh asistennya, Nabila melakukan tur singkat di area pameran. Ia berjalan melewati stan-stan megah milik perusahaan fintech dan e-commerce dengan senyum profesional yang terukur, sesekali berhenti untuk berbasa-basi dengan para CEO lain. Baginya, acara ini hanyalah sebuah formalitas, sebuah panggung untuk menegaskan dominasi Nusantara Digdaya. Namun, saat ia berjalan menuju bagian belakang exhibition hall, perhatiannya terusik. Ada satu area yang suasananya sangat berbeda. Jika stan-stan lain terasa formal dan sedikit kaku, area ini justru hidup, riuh, dan penuh tawa. Area itu tidak memiliki satu stan besar, melainkan terdiri dari kumpulan beberapa meja kayu sederhana yang ditata melingkar, seolah-olah sebuah pasar kaget di tengah pameran modern. Di sana ada stan warteg Ibu Lastri dengan pajangan rendang dan opor ayam yang menggugah selera, ada rak kecil dengan jahitan rapi dari Pak Budi, dan tentu saja, aroma kopi tubruk khas Pak Tarno yang menguar harum. Yang membuat Nabila berhenti melangkah adalah kerumunan orang yang berdesakan di sana. Bukan hanya pengunjung biasa, tapi juga para peserta dari stan lain, bahkan beberapa jurnalis dari media online. Mereka semua mengerumuni satu titik pusat. Rasa penasaran seorang pebisnis ulung mengalahkan keangkuhannya. "Ada apa di sana?" tanyanya dingin pada sang asisten. "Kurang tahu, Bu. Sepertinya itu hanya area untuk UMKM binaan komunitas," jawab asistennya. Nabila memutuskan untuk melihatnya sendiri. Dengan langkah anggunnya, ia menembus kerumunan itu, tatapan tajamnya membuat orang-orang secara refleks memberinya jalan. Dan kemudian, ia melihatnya. Di tengah lingkaran itu, berdiri seorang pemuda dengan kemeja flanel sederhana yang lengannya digulung hingga siku. Ia tidak sedang berpidato di atas panggung, ia hanya berdiri di antara para pedagang, dengan sabar menjelaskan cara kerja sebuah kode QR sederhana yang ia tempel di setiap meja. Nabila tertegun. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama sepersekian detik. Wajah itu, ia sangat mengenalnya. Wajah yang sama yang pernah menatapnya dengan penuh harap di ruang rapatnya beberapa minggu lalu. Wajah yang sama yang telah ia hancurkan dengan kata-kata tajamnya. Itu Faza Perkasa.
Tapi, ini adalah Faza yang berbeda. Tidak ada lagi jejak kegugupan atau rasa rendah diri di matanya. Ia berdiri tegak, berbicara dengan lancar dan penuh percaya diri. Senyumnya tulus saat menjawab pertanyaan dari seorang ibu pembuat kue. Auranya tenang, namun memancarkan karisma seorang pemimpin alami. Para pedagang di sekelilingnya menatapnya dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Nabila seketika sadar, inilah gerakan akar rumput yang laporannya pernah ia campakkan. Inilah sumber anomali data yang ia anggap sebagai riak air di selokan. Tepat pada saat itu, seolah takdir sedang bermain-main, Faza mengangkat kepalanya dan mata mereka bertemu. Dunia di sekitar Nabila terasa senyap. Suara riuh pameran mendadak hilang. Ia hanya bisa melihat tatapan mata Faza. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada kemarahan. Tidak ada pula tatapan sinis seorang pemenang. Yang Nabila lihat hanyalah ketenangan. Ketenangan seorang pria yang telah menemukan jalannya sendiri, yang nilainya tidak lagi ditentukan oleh penilaian orang lain. Faza hanya menatapnya selama 2 detik. Lalu, sebuah senyuman tipis tersungging di bibirnya. Sebuah senyuman sopan, sebuah pengakuan bahwa ia melihat Nabila di sana. Namun, senyuman itu, bagi Nabila, terasa lebih menusuk daripada 1000 makian. Senyuman itu seolah berkata, "Lihat saya sekarang. Anda salah menilai saya." Setelah itu, Faza kembali memalingkan wajahnya, melanjutkan penjelasannya kepada para pedagang seolah pertemuan mata itu tidak pernah terjadi. Seolah Nabila Maheswari, sang CEO raksasa, hanyalah bagian dari kerumunan yang tidak penting. Untuk pertama kalinya dalam karirnya yang cemerlang, Nabila merasa kalah. Ia merasa kecil. Ia, yang berdiri di puncak dunia bisnis, baru saja diremehkan secara telak tanpa satu kata pun terucap. Dengan napas yang sedikit tertahan, ia berbalik badan dengan gerakan kaku dan berjalan cepat meninggalkan kerumunan itu, wajahnya kembali dingin seperti es, berusaha menyembunyikan badai kebingungan dan penyesalan yang tiba-tiba berkecamuk di dalam hatinya. Nabila Maheswari kembali ke menara kerajaannya dengan perasaan yang tak bisa ia definisikan. Pertemuan tak terduga dengan Faza di pameran itu meninggalkan bekas yang aneh. Bukan amarah, bukan pula penyesalan, melainkan sebuah perasaan terusik yang mengganggu. Seolah-olah ada kerikil tajam di dalam sepatunya yang mahal. Ia melihat potensi Faza, dan insting bisnisnya yang kejam memberitahunya bahwa segala sesuatu yang berpotensi tumbuh di luar kendalinya adalah sebuah ancaman. Namun, ia tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Di dalam ekosistem perusahaan raksasa, selalu ada predator-predator yang lebih lapar, yang siap melakukan apa saja untuk menyenangkan sang ratu. Salah satunya adalah Randy, seorang manajer pemasaran yang ambisius dan licik. Ia adalah tipe orang yang bisa mencium aroma peluang dari ketidaksenangan atasannya. Ia melihat bagaimana Nabila kembali dari pameran dengan raut wajah yang lebih dingin dari biasanya. Ia mendengar bisik-bisik dari asisten CEO tentang insiden di stan UMKM komunitas itu. Bagi Randy, ini adalah kesempatan emas. Dengan menghancurkan gangguan kecil bernama Asa Bangsa ini, ia bisa membuktikan loyalitas dan kemampuannya, membuka jalan menuju kursi direksi yang sudah lama ia incar. Tanpa menunggu perintah, Randy berinisiatif melancarkan serangan. Bukan serangan frontal yang bisa dilacak, melainkan serangan fajar digital yang pengecut dan mematikan. Dari kantornya yang nyaman, Randy mengalokasikan sejumlah dana, tak terduga, dari budget pemasaran. Ia menyewa pasukan buzzer anonim, para tentara bayaran di dunia maya yang tugasnya adalah menciptakan narasi dan membunuh reputasi. Dalam semalam, racun disinformasi mulai disebar ke seluruh penjuru internet. Artikel-artikel dengan judul provokatif tiba-tiba muncul di portal-portal berita abal-abal. Waspada! Di balik gerakan UMKM gratis, ada penipuan berkedok pencurian data pribadi, atau sosok Faza perkasa, pahlawan dadakan atau serigala berbulu domba. Di grup-grup Facebook komunitas warga dan forum online, akun-akun palsu mulai menyebar cerita bohong. Ada yang mengaku sebagai korban, menuduh Faza meminta iuran liar secara diam-diam. Ada yang menyebar isu bahwa kode QR yang dibuat Faza adalah alat untuk meretas rekening bank para pedagang. Mereka memelintir niat baik Faza menjadi sebuah skema penipuan yang terencana.
Foto Faza yang diambil diam-diam di pameran kini disebar dengan lingkaran merah dan narasi yang menakutkan. Serangan itu bekerja dengan sangat efektif karena menargetkan ketakutan terbesar para pedagang kecil, ketidaktahuan mereka akan teknologi. Dampaknya terasa hampir seketika. Telepon Faza yang biasanya penuh dengan pesan terima kasih, kini mulai dibanjiri pertanyaan-pertanyaan penuh curiga. Di grup WhatsApp, keluarga asa bangsa, yang tadinya penuh semangat, kini suasana menjadi tegang. Ibu Lastri mengirim pesan pribadi pada Faza, "Mas, benar ya kata orang-orang kalau data kita bisa dipakai buat pinjol?" Ibu jadi takut. Pak Budi, si penjahit, menelepon dengan suara gemetar. Salah satu calon pelanggannya membatalkan pesanan setelah membaca artikel palsu tentang Faza. Puncaknya adalah ketika Faza datang ke area warung Pak Tarno. Suasana yang biasanya hangat kini terasa dingin. Beberapa pedagang yang dulu menyapanya dengan ramah, kini menunduk dan menghindar. Ia melihat mereka berkumpul, berbisik-bisik sambil menatapnya dengan tatapan ragu. Kepercayaan yang telah ia bangun dengan susah payah, tetes demi tetes, kini terasa menguap seperti embun di terik matahari. Faza merasa hatinya ditusuk dari berbagai arah. Dulu, ia hanya dihina oleh satu orang yang tidak mengenalnya. Sekarang, ia dicurigai oleh puluhan orang yang telah ia bantu dengan tulus. Serangan tak terlihat ini jauh lebih menyakitkan daripada penolakan di ruang rapat yang dingin itu. Ia merasa dikhianati dan sendirian, terperangkap di tengah badai fitnah yang diciptakan oleh musuh yang bahkan tidak ia ketahui wujudnya. Kerajaan kecil berbasis gotong royong yang ia bangun dengan keringat dan air mata, kini berada di ambang kehancuran. Faza duduk membisu di kamar kosnya yang pengap. Cahaya dingin dari layar laptop menjadi satu-satunya penerangan, menyoroti wajahnya yang pucat dan lelah. Di layar itu, terpampang lautan fitnah dan caci maki. Ia membaca komentar-komentar pedas, melihat wajahnya sendiri diedit menjadi gambar seorang penipu. Grup WhatsApp yang dulu menjadi sumber kebahagiaannya, kini menjadi sumber kesedihannya, penuh dengan keraguan dan ketakutan. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari menara itu, Faza benar-benar merasa kalah. Mungkin Nabila benar. Mungkin Jakarta memang terlalu kejam. Mungkin ia memang seharusnya pulang. Namun, di saat racun fitnah itu bekerja paling efektif di dunia maya, para penyebar racun lupa satu hal. Fondasi yang dibangun Faza tidak hanya berupa koneksi internet, tapi juga koneksi hati. Orang pertama yang bertindak bukanlah seorang ahli digital, melainkan Pak Tarno. Ia sama sekali tidak mengerti apa itu buzzer atau disinformasi. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia mengenal Faza. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pemuda itu bekerja tanpa pamrih, bagaimana matanya berbinar tulus saat berbicara tentang harapan. Pagi itu, melihat para pedagang lain berbisik-bisik penuh curiga, Pak Tarno tidak tahan lagi. Dengan suara yang lebih keras dari biasanya, ia menggebrak meja kayunya. "Diam semua!" teriaknya, membuat semua orang terkejut. "Kalian lebih percaya tulisan orang tidak jelas di internet daripada percaya pada mata dan hati kalian sendiri? Kalian lupa siapa yang membuat warung kita semua ini kembali hidup? Kalian lupa wajah lelah tapi selalu tersenyum dari anak itu." Pak Tarno menunjuk ke seberang jalan, ke arah kafe modern. "Sebelum ada Faza, kita semua ini hanya bisa pasrah melihat nasib kita digerus oleh mereka. Faza datang membawa harapan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita. Dan sekarang, saat dia diserang, kalian malah ikut menikamnya dari belakang." Kata-kata Pak Tarno, yang sederhana namun menusuk kalbu, menjadi pemantik api. Ibu Lastri, yang tadinya ragu, langsung tertunduk malu. Ia teringat bagaimana Faza dengan sabar mengajarinya memotret rendangnya agar terlihat lebih menarik. Pak Budi teringat bagaimana Faza begadang membantunya membuat penawaran jahitan tanpa meminta imbalan sepeser pun. Kesadaran itu menyebar seperti gelombang. Mereka sadar, mereka tidak bisa melawan api dengan api. Mereka tidak punya uang untuk menyewa pasukan buzzer. Tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh Randy ataupun Nabila, ketulusan dan cerita nyata. Malam itu, perlawanan dimulai. Ibu Lastri, dibantu oleh anaknya yang masih SMA, merekam sebuah video sederhana menggunakan ponselnya. Dengan suara bergetar menahan tangis, ia berdiri di depan wartegnya yang ramai. "Saya Lastri.
Saya tidak tahu siapa yang menyebar berita bohong tentang Mas Faza. Yang saya tahu, karena bantuan Mas Faza, saya sekarang bisa menyekolahkan anak saya lagi. Dia tidak pernah meminta uang sepeser pun dari saya. Kalau membantu orang seperti saya ini adalah sebuah kejahatan, maka saya tidak tahu lagi apa itu kebaikan. Video itu diunggah dengan tagar sederhana, "Kami percaya Faza." Seperti bola salju, gerakan itu membesar dengan cepat. Pak Budi mengunggah foto setelan jas yang baru selesai ia jahit, dengan caption, "Terima kasih Mas Faza, orderan ini adalah bukti kebaikanmu." Para perajin, pembuat kue, bahkan tukang cuci motor, semuanya ikut bersuara. Mereka membanjiri media sosial bukan dengan argumen canggih, tapi dengan bukti-bukti nyata kehidupan mereka yang menjadi lebih baik. Halaman Facebook dan Instagram, Asa Bangsa, yang tadinya sepi, kini dibanjiri oleh ratusan testimoni tulus dari para anggotanya. Kampanye hitam yang mahal itu menjadi bumerang. Netizen yang cerdas melihat kontras yang luar biasa. Di satu sisi ada akun-akun anonim penyebar kebencian, di sisi lain ada wajah-wajah nyata dengan cerita-cerita yang mengharukan. Publik berbalik mendukung. Tagar "Kami Percaya Faza" menjadi trending topik lokal. Nama, Asa Bangsa, yang tadinya hanya dikenal di kalangan terbatas, kini justru melambung tinggi, menjadi simbol perlawanan komunitas kecil terhadap kekuatan besar yang tak terlihat. Di menara kacanya, Nabila Maheswari menyaksikan semua ini dari layar tabletnya. Kevin, sang analis data, berdiri di sampingnya menunjukkan grafik sentimen publik yang berbalik 180 derajat. Nabila terdiam, matanya terpaku pada video testimoni Ibu Lastri. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia miliki, loyalitas yang lahir dari hati, bukan dari kontrak kerja atau gaji. Ia telah memerintahkan pasukannya untuk memadamkan api kecil, namun mereka justru membuatnya menjadi kobaran api unggun yang cahayanya kini terlihat dari seluruh penjuru kota. Kegagalan kampanye hitam Randy tidak hanya menjadi tontonan publik, tetapi juga menjadi sinyal asap yang terlihat jelas oleh para pemain besar lainnya di lanskap bisnis teknologi Jakarta. Di dunia korporat, kehebohan adalah mata uang, dan viralnya gerakan Kami Percaya Faza serta fenomena Asa Bangsa telah menarik perhatian seekor hiu yang selalu lapar di lautan bisnis, Cakrawala Group. Cakrawala Group adalah pesaing abadi Nusantara Dikdaya. Jika Nusantara Dikdaya adalah kerajaan yang anggun dan aristokratis, maka Cakrawala Group adalah imperium yang agresif, pragmatis, dan selalu bergerak cepat untuk mengakuisisi inovasi. CEO mereka, Bapak Haryo Wibisono, adalah seorang veteran bisnis yang licin, seorang pria yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang keuntungan dan kerugian. Bagi Haryo, kisah Faza bukanlah drama yang mengharukan, melainkan sebuah studi kasus bisnis yang brilian. Ia melihat apa yang Nabila lewatkan. Faza telah berhasil melakukan sesuatu yang gagal dilakukan oleh semua perusahaan teknologi raksasa dengan dana triliunan. Memenangkan hati dan loyalitas sejati dari sektor UMKM, sektor ekonomi terbesar di negeri ini. Faza tidak menjual produk. Ia menjual kepercayaan, dan Haryo tahu, kepercayaan adalah komoditas paling mahal di dunia. Sementara Randy sibuk menghapus jejak digitalnya dan Nabila tenggelam dalam kebingungan, tim akuisisi Cakrawala Group sudah bergerak senyap. Mereka tidak kesulitan menemukan Faza. Mereka tidak menemuinya di pameran atau di kantor. Mereka datang langsung ke habitatnya, ke gang sempit tempat kamar kosnya berada. Suatu sore, saat Faza baru saja pulang dari pasar dengan tubuh lengket oleh keringat, sebuah sedan hitam mewah berhenti di ujung gang, membuat para tetangga berbisik-bisik penasaran. Dari mobil itu, keluarlah dua orang berpenampilan necis dengan setelan jas mahal. Mereka menghampiri Faza, yang berdiri canggung dengan kaos oblongnya yang lusuh. "Selamat sore, dengan Bapak Faza Perkasa?" tanya salah satu dari mereka dengan nada yang sangat sopan. Faza, yang mengira mereka adalah debt collector atau orang yang salah alamat, hanya mengangguk bingung. "Kami dari Cakrawala Group. Bapak Haryo Wibisono, CEO kami, ingin berbicara dengan Anda." Jantung Faza berdebar. Cakrawala Group? Ia tahu nama itu. Semua orang tahu nama itu. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, ia mengikuti mereka. Bukan ke kantor pusat mereka, melainkan ke sebuah restoran mewah di Hotel Bintang 5, tempat yang bahkan tidak pernah muncul dalam mimpi terliarnya. Di sebuah private room dengan pemandangan kota,
Bapak Haryo Wibisono menyambutnya dengan jabat tangan yang hangat dan senyum kebapakan, kontras sekali dengan aura dingin Nabila. "Faza," panggilnya akrab, seolah mereka teman lama. "Saya sudah mengikuti kisah Anda. Luar biasa. Anda bukan sekadar anak pintar, Anda seorang visioner sejati." Tidak ada basa-basi yang meremehkan. Haryo langsung ke pokok persoalan. Ia memuji konsep asa bangsa sebagai ide paling otentik yang pernah ia lihat. Lalu, ia meletakkan sebuah proposal tebal di atas meja. "Kami di Cakrawala tidak tertarik untuk meniru ide Anda, Faza. Kami ingin membelinya. Kami ingin Anda yang memimpinnya, di bawah bendera kami," ujar Haryo. Ia membuka halaman terakhir dari proposal itu dan mendorongnya ke hadapan Faza. Di sana, tertera sebuah angka yang membuat mata Faza terbelalak dan napasnya tercekat. 2 miliar rupiah. Angka itu seolah melompat dari kertas dan menampar wajahnya. 2 miliar. Bukan hanya cukup untuk operasi ibunya. Uang itu cukup untuk membeli rumah, membiayai hidup keluarganya selama beberapa generasi, dan mengangkatnya dari kemiskinan selamanya. "Itu penawaran awal," kata Haryo dengan tenang, seolah ia baru saja menawarkan secangkir kopi. "Untuk akuisisi penuh platform dan komunitas yang telah Anda bangun. Anda akan kami angkat sebagai direktur divisi baru, dengan gaji bulanan 3 digit dan semua fasilitas yang Anda inginkan. Anda tidak perlu lagi menjadi kuli panggul di siang hari dan bekerja dengan laptop butut di malam hari." Faza terdiam 1000 bahasa. Pikirannya kosong. Bayangan wajah ibunya yang tersenyum sehat, bayangan rumah yang layak untuk keluarganya, semua itu berkelebat di benaknya. Ini adalah jalan keluar. Ini adalah jawaban dari semua doanya. Sebuah pintu emas raksasa baru saja terbuka di hadapannya, menawarkan semua yang pernah ia impikan. "Pikirkan baik-baik," kata Haryo sambil menyandarkan punggungnya. "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dengan sumber daya kami, asa bangsa, bisa menjadi gerakan nasional dalam waktu kurang dari setahun. Ini adalah tawaran terbaik yang akan pernah Anda dapatkan." Faza menatap angka di kertas itu, lalu menatap keluar jendela ke arah kerlip lampu kota. Ia kini berada di persimpangan jalan terbesar dalam hidupnya. Di satu sisi, ada jalan pintas berlapis emas yang menjanjikan keamanan dan akhir dari semua penderitaannya. Di sisi lain, ada sebuah jalan setapak terjal yang ia bangun sendiri, jalan yang penuh dengan ketidakpastian namun juga penuh dengan ketulusan dan kepemilikan. Pilihan mana yang akan ia ambil? Pilihan yang akan menyelamatkan keluarganya, atau pilihan yang akan menyelamatkan jiwanya? Berita di dunia bisnis tingkat atas menyebar lebih cepat daripada api di padang ilalang. Sebuah bisikan di klub eksekutif, sebuah pesan singkat dari mata-mata perusahaan, dan dalam hitungan jam, Nabila Maheswari sudah mengetahuinya. Laporan intelijen pasar tergeletak di atas meja mahoni di hadapannya, singkat dan brutal. Cakrawala Group telah mengajukan tawaran akuisisi senilai 2 miliar rupiah kepada Faza Perkasa, inisiator Asa Bangsa. Nabila tidak membanting meja. Ia tidak berteriak. Ia hanya duduk diam membeku di kursi kebesarannya. Tatapannya kosong menembus dinding kaca kantornya. 2 miliar. Angka itu berdengung di telinganya. Haryo Wibisono, musuh bebuyutannya, telah mencium aroma berlian yang sama dengannya, namun Haryo bergerak untuk memilikinya, sementara ia dulu malah membuangnya ke tempat sampah. Kata-katanya sendiri kembali menghantamnya seperti bumerang. Ikan paus di samudra, bukan ikan teri di empang. Betapa bodohnya ia. Ia lupa bahwa seekor ikan paus pun pada awalnya adalah seekor anak ikan. Dan, ikan teri, yang ia remehkan itu, kini telah tumbuh menjadi monster yang siap ditelan oleh hiu pesaingnya, dan semua itu karena kesombongannya sendiri. Penyesalan yang ia rasakan bukanlah penyesalan yang hangat dan penuh air mata. Ini adalah penyesalan yang dingin, tajam, dan analitis. Penyesalan seorang ahli strategi yang menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan perusahaannya triliunan rupiah di masa depan. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan takut kehilangan uang, tapi takut kehilangan relevansi. Takut bahwa ia, dengan segala kepintarannya, telah salah membaca arah angin perubahan. Dengan rahang yang mengeras, ia memanggil Kevin, sang analis data, ke ruangannya. "Saya mau semua data terkait kampanye hitam terhadap
asa bangsa. Lacak aliran dananya, jejak digitalnya. Saya tidak peduli bagaimana caranya, temukan dalangnya. Sekarang. Perintahnya singkat, dingin, dan absolut. Hanya butuh 2 jam bagi Kevin dan timnya untuk menemukan jejak itu. Jejak yang mengarah ke sebuah anomali anggaran di divisi pemasaran. Jejak yang berujung pada satu nama, Randy. Nabila memanggil Randy ke kantornya. Pria itu masuk dengan senyum penuh percaya diri, mengira ia akan mendapat pujian karena inisiatifnya. Ada apa, Bu? Apa ada kabar baik? Tanya Randy, penuh harap. Nabila tidak menyuruhnya duduk. Ia hanya menatap Randy dengan tatapan mata yang bisa membekukan lahar. Kau pikir aku bodoh, Randy? Tanyanya pelan, namun setiap kata mengandung racun. Senyum di wajah Randy langsung lenyap. Maksud ibu? Kampanye buzzer, portal berita palsu, penyebaran fitnah, desis Nabila. Kau menggunakan dana perusahaan untuk melancarkan serangan pengecut itu tanpa persetujuan saya. Kau tidak hanya gagal, tapi kau juga telah mempermalukan nama Nusantara Dikdaya. Kau membuat kita terlihat seperti raksasa bodoh yang panik. Randy pucat pasi. Tapi, Bu, saya hanya mencoba melindungi kepentingan perusahaan dari ancaman baru itu. Ancaman? Nabila tertawa, tawa dingin tanpa humor. Ancaman sesungguhnya adalah orang seperti kau di dalam perusahaan ini. Orang yang lebih mementingkan ambisi pribadinya daripada integritas. Karena ulahmu, kita sekarang berada di ambang kehilangan inovasi paling otentik di dekade ini ke tangan Cakrawala Group. Ia menekan tombol intercom di mejanya. Keamanan, tolong ke ruangan saya. Mata Randy membelalak ngeri. Bu Nabila, tolong saya bisa perbaiki ini. Tidak ada yang bisa kau perbaiki, potong Nabila, suaranya kembali datar tanpa emosi. Kemasi barang-barangmu. Kartu aksesmu akan diblokir dalam 5 menit. Kau dipecat. Setelah Randy digiring keluar oleh petugas keamanan, Nabila kembali sendirian di dalam keheningan kantornya. Memecat Randy memang memberinya sedikit kepuasan, tapi itu tidak menyelesaikan masalah utamanya. Masalah utamanya adalah dirinya sendiri. Ia berjalan ke dekat jendela, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ia teringat kembali hari itu. Hari di mana Faza berdiri di hadapannya, gugup namun penuh semangat. Ia ingat tatapan mata pemuda itu, tatapan mata yang tulus. Dan ia ingat bagaimana ia mematahkan semangat itu hanya karena penampilan dan kesederhanaannya. Di saat itulah, penyesalan yang dingin tadi mulai mencair, berubah menjadi sesuatu yang lebih personal. Sesuatu yang terasa panas di dadanya. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal kesalahannya sebagai seorang manusia. Ia telah meremehkan berlian hanya karena tertutup debu. Dan sekarang, berlian itu akan dipungut oleh orang lain. Ketakutan terbesarnya kini bukanlah Nusantara Dikdaya akan kalah saing, melainkan bahwa Faza Perkasa akan menerima tawaran itu, dan ia tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengatakan satu kata yang kini terasa begitu berat di lidahnya, maaf. Keputusan itu lahir dari keheningan. Setelah memecat Randy, Nabila tidak lagi memanggil siapapun. Ia hanya duduk di singgasananya, memandangi kota yang perlahan ditelan badai. Langit yang tadinya cerah kini menggelap, dan tak lama kemudian, hujan deras yang ganas turun membasahi Jakarta. Seolah-olah langit pun ikut menangis menyaksikan drama kesombongan dan penyesalan ini. Di tengah gemuruh petir, sebuah keputusan terbentuk di benak Nabila. Keputusan yang paling sulit, paling menakutkan, namun paling benar yang pernah ia buat. Ia menyambar kunci mobilnya, meninggalkan tas tangan mahalnya, dan berjalan keluar dari kantornya tanpa berkata apa-apa pada sekretarisnya yang kebingungan. Di dalam sedan mewahnya, ia menyetir sendiri, menembus kemacetan dan banjir yang mulai menggenang. Tapi tujuannya kali ini bukanlah sebuah hotel bintang 5 atau Gria Tawang yang mewah. Tujuannya adalah sebuah gang sempit yang bahkan tidak terdeteksi oleh sistem navigasi canggih di mobilnya. Mobilnya terpaksa berhenti di mulut gang yang becek dan gelap. Nabila terdiam sejenak. Inilah garis batas dunianya. Di belakangnya adalah kenyamanan, kekuasaan, dan kemewahan. Di depannya adalah dunia Faza, dunia yang nyata, keras, dan basah oleh hujan. Dengan napas tertahan, ia menelan seluruh gengsinya.
Ia membuka pintu mobil, dan seketika itu juga, hujan yang deras langsung menyambutnya tanpa ampun. Gaun kerjanya yang seharga puluhan juta langsung basah kuyup, rambutnya yang tertata rapi kini lepek menempel di wajah, dan sepatu hak tingginya langsung terbenam di lumpur. Ia berjalan terseok-seok menyusuri gang sempit itu, berpegangan pada dinding-dinding rumah yang lembab, menjadi tontonan aneh bagi para penghuni yang berteduh di teras rumah mereka. Ia bertanya pada seorang ibu pemilik warung, "Permisi, Bu, tahu kamar kos milik Faza?" Sang ibu menatapnya dari atas ke bawah dengan heran, lalu menunjuk ke sebuah bangunan kos-kosan di ujung gang. "Paling pojok, Neng, yang catnya sudah pudar." Nabila mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan melanjutkan langkahnya. Setiap langkah terasa begitu berat, bukan karena air hujan, tapi karena beban kesalahannya. Akhirnya, ia sampai di depan sebuah pintu kayu yang kusam. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, lalu mengetuk pintu itu dengan tangan yang gemetar dan dingin. Pintu terbuka. Di baliknya, berdiri Faza. Ia tampak terkejut, matanya membelalak tak percaya melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Bukan lagi seorang CEO angkuh dengan aura sedingin es, melainkan seorang wanita yang basah kuyup, rapuh, dan terlihat sangat manusiawi. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang deras yang mengisi kekosongan di antara mereka. "Nabila?" bisik Faza, lebih seperti pertanyaan pada dirinya sendiri. "Boleh saya bicara sebentar?" tanya Nabila, suaranya serak dan hampir tidak terdengar di tengah derasnya hujan. Faza, masih dalam keadaan syok, hanya bisa menggeser tubuhnya, memberikan jalan. Nabila melangkah masuk, meninggalkan jejak air di lantai semen yang dingin. Kamar itu persis seperti yang ia bayangkan. Sempit, sederhana, dengan sebuah laptop tua yang masih menyala di atas meja kecil. Nabila memulai, suaranya bergetar. Ia tidak menatap Faza, melainkan menatap lantai yang basah. "Saya salah." Satu kalimat itu keluar dengan susah payah, meruntuhkan dinding keangkuhan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. "Saya salah telah menilai Anda. Bukan sebagai seorang pebisnis, tapi sebagai seorang manusia. Saya memandang Anda dari penampilan, dari status, dan saya membiarkan kesombongan saya membutakan mata saya." Ia akhirnya mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Faza. "Saya tidak datang ke sini karena tawaran dari Cakrawala Group. Saya datang ke sini karena saya tidak bisa hidup tenang dengan kesalahan yang telah saya perbuat. Saya datang untuk meminta maaf." Air hujan yang menetes dari rambutnya bercampur dengan air mata yang kini tak bisa lagi ia bendung. "Faza, saya minta maaf. Dari hati saya yang paling dalam." Melihat pemandangan di hadapannya, semua sisa kemarahan dan sakit hati di dalam diri Faza luruh seketika. Ia hanya melihat seorang wanita yang sedang menanggung beban berat. Nabila menarik napas lagi. "Saya tidak akan menandingi tawaran Hario dengan uang. Itu akan menjadi penghinaan kedua bagi Anda. Saya datang untuk menawarkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih terhormat." Ia menatap Faza dengan tatapan yang kini penuh dengan ketulusan. "Jangan jual asa bangsa. Mari kita bangun asa bangsa bersama. Visi Anda, ide-ide brilian Anda, dengan semua sumber daya dan kekuatan yang dimiliki Nusantara Dikdaya. Bukan sebagai karyawan dan atasan, tapi sebagai mitra. Sebagai rekan yang sejajar. Mari kita wujudkan mimpi Anda, jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan." Di tengah gemuruh hujan, di dalam sebuah kamar kos sempit, sebuah tawaran yang tak ternilai harganya telah diberikan. Bukan tawaran uang miliaran, melainkan tawaran penebusan dosa, sebuah permintaan untuk membangun kembali jembatan yang pernah ia bakar habis dengan tangannya sendiri. Hujan telah reda, menyisakan udara malam yang bersih dan dingin, serta bau tanah basah yang meruap dari gang sempit. Nabila Maheswari telah lama pergi, namun gemanya masih tertinggal di kamar kos Faza yang sederhana. Gema permintaan maafnya yang tulus, dan gema tawarannya yang tak terduga. Faza duduk sendirian di tepi kasur busanya, keheningan malam menjadi saksi perang batin yang hebat di dalam dirinya. Di atas mejanya, seolah menjadi dua kutub magnet yang saling menarik, tergeletak dua tawaran raksasa. Di satu sisi, ada tawaran dari Cakrawala Group. 2 miliar rupiah. Angka itu bukan lagi sekadar angka,
ia adalah sebuah simbol. Simbol dari akhir penderitaan, simbol dari sebuah rumah yang layak untuk ibunya, simbol dari jaminan bahwa adik-adiknya bisa bersekolah setinggi mungkin. Ia membayangkan wajah ibunya yang tersenyum bahagia, tak perlu lagi khawatir soal biaya berobat. Ia membayangkan dirinya bisa berhenti menjadi kuli panggul, bisa makan enak setiap hari, bisa tidur nyenyak tanpa dihantui kecemasan. Ini adalah jalan pintas menuju surga duniawi, sebuah pintu emas raksasa yang telah terbuka lebar untuknya. Logikanya, akal sehatnya, semua berteriak, ambil uangnya, Faza, ambil. Namun, di sisi lain, ada tawaran Nabila. Tawaran itu tidak berbentuk angka. Ia berbentuk sesuatu yang lebih abstrak, namun terasa lebih berat. Kehormatan, visi, dan sebuah kesempatan kedua. Ia teringat wajah Nabila yang basah kuyup, tatapan matanya yang rapuh, dan kata, maaf, yang diucapkannya dengan getar penyesalan. Nabila tidak menawarinya uang untuk membeli asa bangsa. Ia menawarinya sayap raksasa untuk menerbangkan asa bangsa. Faza akan tetap menjadi jiwa dari ciptaannya. Ia tidak akan menjual mimpinya, ia akan membesarkannya. Ia teringat wajah Pak Tarno, Ibu Lastri, dan puluhan pedagang kecil lainnya. Asa bangsa bukan lagi sekadar proyek. Ia adalah sebuah keluarga, sebuah harapan komunal. Menjualnya terasa seperti mengkhianati mereka semua. Hatinya, nuraninya, berbisik, ini adalah jalanmu, Faza. Jangan lepaskan. Terjebak di antara logika dan nurani, Faza melakukan satu-satunya hal yang selalu ia lakukan saat berada di titik terendah. Ia menelepon ibunya. Ia tidak menceritakan detail tentang Nabila atau Hario, ia hanya menceritakan situasinya secara garis besar. Bahwa ia mendapat dua tawaran besar. Satu memberinya uang yang sangat banyak untuk menyelesaikan semua masalah mereka, yang lain memberinya kesempatan untuk membangun mimpinya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Di seberang telepon, suara ibunya terdengar lemah, namun penuh dengan kearifan yang tak lekang oleh waktu. Le, panggilnya lembut, menggunakan panggilan sayangnya. Sejak dulu, ibu tidak pernah mengajarimu untuk menjadi kaya. Ibu hanya mengajarimu untuk menjadi orang yang berkah hidupnya. Uang itu penting, ibu tahu, lanjutnya, tapi jangan pernah korbankan ketenangan hatimu demi uang. Pilih jalan yang membuatmu bisa tidur nyenyak di malam hari. Pilih jalan yang membuatmu bangga saat bercermin di pagi hari. Rezeki itu tidak pernah salah alamat. Le. Gusti Allah Maha Tahu mana yang terbaik untukmu. Ikuti kata hatimu, ibu akan selalu mendukung dan mendoakan apapun pilihanmu. Panggilan telepon itu berakhir. Namun kata-kata ibunya terus terngiang, menjadi kompas yang menunjuk ke satu arah yang pasti. Seketika, kabut kebingungan di benak Faza sirna. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan tangan yang kini mantap, ia melakukan panggilan pertama. Kepada Bapak Hario Wibisono. Dengan sopan dan penuh rasa hormat, ia menolak tawaran 2 miliar rupiah itu, berterima kasih atas kesempatan luar biasa yang telah diberikan. Kemudian, ia melakukan panggilan kedua. Ke nomor Nabila Maheswari. Di seberang sana, Nabila mengangkatnya pada dering pertama, suaranya terdengar cemas. Faza tidak berbasa-basi. Selamat malam, Bu Nabila, sapanya tenang. Saya terima tawaran kemitraan Anda. Kapan kita bisa mulai bekerja? Di menara kerajaannya, Nabila menutup matanya, mengembuskan napas lega yang telah ia tahan selama berjam-jam. Malam itu, Faza perkasa tidak memilih uang. Ia tidak memilih kemewahan. Ia memilih jalan yang lebih terjal, jalan yang tidak pasti, namun jalan yang ia yakini sebagai takdirnya. Ia memilih hatinya. 1 tahun kemudian, suasana di ruang rapat, The Observatory, di lantai 45 Menara Nusantara Dikdaya terasa sangat berbeda. Dinding kaca itu masih sama, menyuguhkan pemandangan Jakarta yang sama megahnya. Meja mahoni panjang itu pun masih sama berkilaunya. Namun, energi di dalam ruangan itu telah berubah total. Tak ada lagi aura dingin yang kaku, yang ada adalah semangat kolaborasi dan inovasi yang berdenyut kencang. Di salah satu sisi meja, duduk Nabila Maheswari. Wajahnya masih secantik dulu, auranya masih setegas dulu, namun sorot matanya kini lebih hangat. Senyumnya tidak lagi terukur, melainkan tulus.
Ia tidak lagi memimpin rapat seperti seorang diktator, melainkan seperti seorang dirigen yang memastikan setiap instrumen dalam orkestranya bermain dengan harmonis. Dan persis di seberangnya, di kursi yang memiliki kedudukan setara, duduklah Faza Perkasa. Penampilannya telah berubah. Ia kini mengenakan kemeja batik modern yang dirancang khusus oleh salah satu UMKM binaannya, terlihat profesional namun tetap membumi. Wajahnya tidak lagi menyeratkan keraguan, melainkan kepercayaan diri dan visi yang tajam. Ia bukan lagi seorang pemuda desa yang datang untuk memohon, ia adalah pilar baru yang ikut menopang dan bahkan memperkuat fondasi kerajaan bisnis itu. Jabatannya bukan lagi sekadar mitra, ia kini adalah Chief Innovation Officer, pemimpin tertinggi dari divisi baru yang paling bersinar di perusahaan, Divisi Asa Bangsa. Di layar raksasa di belakang mereka, terpampang sebuah peta Indonesia yang dipenuhi ribuan titik cahaya yang terus bertambah setiap detiknya. Setiap titik cahaya itu mewakili satu UMKM yang telah bergabung dengan platform Asa Bangsa. Dari para penenun di Sumba, perajin perak di Kota Gede, hingga para nelayan pengolah ikan di Belitung. Platform yang dulu hanya berupa ide di dalam map plastik usang, kini telah menjadi ekosistem digital nasional yang sesungguhnya. Asa Bangsa, di bawah bendera Nusantara Dikdaya, telah mengubah nasib jutaan orang. Mereka memberikan pelatihan digital yang mudah diakses, membangun pusat-pusat logistik di daerah terpencil, dan membuka keran ekspor langsung ke pasar internasional, memotong semua jalur tengkulak yang selama ini mencekik. Kisah sukses Pak Tarno dan Ibu Lastri kini telah terulang dalam ribuan versi di seluruh penjuru Nusantara. Di ruang rapat yang dulu menjadi saksi bisu penghinaannya, Faza kini berbicara dengan wibawa. Ia memaparkan rencana ekspansi, Asa Bangsa, ke sektor agrikultur untuk membantu para petani. Para kepala divisi yang dulu menatapnya dengan sinis, kini mendengarkannya dengan saksama, mencatat setiap idenya dengan penuh rasa hormat. Setelah rapat selesai dan ruangan kembali kosong, hanya Faza dan Nabila yang tersisa. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju dinding kaca, memandangi hamparan kota di bawah mentari senja yang keemasan. Dulu, dari sini, aku melihat semua titik lampu di bawah sana hanya sebagai angka, sebagai target pasar, ujar Nabila pelan, suaranya lebih seperti refleksi